Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Winarni, mahasiswa Institut Miftahul Huda Subang, Prodi PGMI. Saya akan membahas sejarah turunnya Al-Quran dan implikasinya dalam aspek spiritual, sosial, hukum, dan ilmu pengetahuan. Analisis sejarah turunnya Al-Quran dan implikasinya dalam kehidupan. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup. Proses turunnya Al-Quran tidak terjadi sekaligus, melainkan secara bertahap selama 23 tahun yang terbagi dalam periode Mekah dan Madinah. Fenomena turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran bukan hanya peristiwa keagamaan, tetapi juga peristiwa historis yang mengubah peradaban umat manusia secara mendalam. Sejarah turunnya Al-Quran. Peristiwa awal turunnya Al-Quran terjadi di Gua Hiro ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Dalam kesendiriannya, beliau menerima wahyu pertama yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Inilah awal dari pengangkatan beliau sebagai Rasulullah. Wahyu tersebut disampaikan oleh malaikat Jibril dan menjadi titik awal kenabian Muhammad SAW. Wahyu secara bertahap. Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, tetapi secara berangsur-angsur sesuai dengan situasi dan kebutuhan umat pada saat itu. Hal ini bertujuan untuk menguatkan hati Nabi dan memudahkan umat dalam memahami ajaran-ajaran Islam. Pewahyuan ini dibagi dalam dua fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Fase Mekah menekankan prinsip keimanan, tauhid, dan etika pribadi, sedangkan fase Madinah menekankan hukum, syariat, tata kehidupan bermasyarakat, dan pengaturan negara. Pengumpulan dan pembukuan Al-Quran. Setelah Rasulullah wafat, muncullah kekhawatiran akan hilangnya wahyu karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah. Maka atas prakarsa Umar bin Khattab dan pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dilakukanlah pengumpulan mushaf dalam satu kitab. Pada masa Utsman bin Affan, mushaf tersebut kemudian disatukan dalam satu versi resmi untuk mencegah perbedaan bacaannya. Implikasi turunnya Al-Quran dalam kehidupan. 1. Petunjuk spiritual dan moral. Al-Quran menjadi sumber utama bagi umat Islam dalam membentuk akhlak dan spiritualitas. Ia memberi tuntunan hidup mulai dari hal yang kecil hingga yang besar, serta mendorong manusia untuk bertakwa, jujur, dan amanah. 2. Resolusi sosial. Ajaran Al-Quran memutuskan praktik sosial jahiliyah seperti diskriminasi, perbudakan, dan ketidakadilan. Ia membawa nilai kesetaraan antar manusia, menghapus kasta sosial, dan mengangkat martabat perempuan dalam masyarakat. 3. Dasar hukum dan politik Islam. Al-Quran juga memberikan prinsip-prinsip dasar dalam hukum dan pemerintahan seperti keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab kepemimpinan. Ayat-ayat tentang hudud, warisan, ekonomi, dan pidana menjadikan rujukan utama dalam fikih Islam. 4. Inspirasi perkembangan ilmu pengetahuan. Dorongan untuk berpikir, merenung, dan mencari ilmu yang terdapat dalam Al-Quran memicu kemajuan peradaban Islam di bidang filsafat, sains, kedokteran, matematika, dan teknologi, terutama pada masa keemasan Islam. Dari uraian yang sudah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa sejarah turunnya Al-Quran memberikan pelajaran bahwa wahyu tidak hadir dalam kekosongan, melainkan sebagai respon terhadap realitas sosial yang berkembang. Implikasinya terhadap kehidupan sangat luas, mencakup dimensi spiritual, sosial, hukum, dan ilmiah. Pemahaman sejarah ini seharusnya memperkuat komitmen umat Islam untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam kehidupan. Demikian presentasi saya kali ini. Atas kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.